Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Taib, al-ikhwah rahimakumullah. Kita masuk di pelajaran ke-8 masih berkenaan dengan tema tawakal kepada Allah. Yaitu apa? Disyariatkan melakukan sebab. Ya, kemarin sudah kita bahas bahwa bertawakal kepada Allah bukan berarti kita tidak melakukan usaha, bukan berarti kita meninggalkan sebab. Tapi tawakal yang benar itu dengan melakukan usaha dan menjalani sebab yang disyariatkan. Nah, sebab itu adalah semua perkara yang mengantarkan kepada yang diinginkan. Maka seorang mukmin melakukan semua sebab yang disyariatkan dan menjauhi semua sebab yang dilarang dalam mewujudkan keinginannya. Karena memang nanti ada kan sebab-sebab yang disyariatkan, ada sebab-sebab yang dilarang, nggak boleh. Ya, misalnya orang sakit, ya disyariatkan untuk menjalani sebab itu apa? Berobat. Nah, cuma nanti berobat ini ada berobat yang dibolehkan, ada berobat yang dilarang. Seperti berobat ke dukun, berobat dengan sesuatu yang haram, maka nggak boleh. Ya, jadi seorang mukmin hanya melakukan sebab-sebab yang disyariatkan atau dibolehkan oleh syariat. Dia tinggalkan sebab-sebab yang dilarang. Kemudian mengerjakan sebab itu tidak bertentangan dengan sikap bertawakal kepada Allah. Kenapa? Karena tawakal itu kan amalan hati. Sedangkan mengerjakan sebab itu adalah perbuatan anggota badan. Jadi nggak bertentangan. Hati kita bersandar kepada Allah dalam setiap usaha yang kita lakukan. Ya. Atau kita senantiasa apa? Dalam melakukan usaha itu apa? Hati kita itu bersandar kepada Allah Ta'ala dengan meyakini la haula wala quwata illa billah, tidak ada perubahan, ya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Ta'ala. Maka barang siapa hanya bersandar kepada Allah dan meninggalkan sebab, maka dia sesungguhnya telah menyelisih perintah Allah. Karena Allah telah memerintahkan kita untuk mengerjakan sebab-sebab yang disyariatkan. Dahulu penduduk Yaman itu kalau menunaikan ibadah haji mereka tidak membawa bekal. Ya. Mereka sampai di Mekah akhirnya apa? Ya minta-minta kepada penduduk Mekah. Maka Allah Ta'ala menurunkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah apa? Bekal ketakwaan. Silakan ya nanti di halaman 45 itu kan bahas tentang sebab-sebab untuk mencapai tujuan yang sudah disebutkan itu. Ingin mendapatkan harta, ingin menyambung silaturahmi, ingin sukses dalam belajar, sebabnya apa yang harus dilakukan? Nah, maka di sini juga diharamkan bagi seorang hamba bergantung kepada sebab. Ya, di mana dia bersandar kepada sebab tersebut itu nggak boleh. Ya, karena sebab itu ya hanya salah satu faktor saja. Yang menentukan segala sesuatunya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kita bisa lihat ya, misalnya ada orang sakit, melakukan sebab, yaitu apa? Berobat. Tetapi kita bisa melihat kan bahwa tidak setiap orang yang berobat itu sembuh. Jadi sebab itu bukan yang menentukan. Maka kita nggak boleh bergantung, bersandar kepada sebab. Tetapi kita harus menjalani dan mengerjakan sebab tersebut. Itu yang penting ya. Kemudian yang berikutnya ikhwah, hukum bertawakal kepada selain Allah Ta'ala. Ya. Bertawakal kepada selain Allah dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah, ya, maka ini hukumnya syirik besar. Bertawakal kepada selain Allah dalam perkara yang hanya Allah yang mampu, maka ini hukumnya syirik besar.
kafir, keluar dari Islam. Contohnya apa? Orang bertawakal kepada patung, kepada orang yang sudah mati, kepada tukang sihir, kepada dukun, ya, untuk mendapatkan pertolongan, penjagaan, rezeki, syafaat di akhirat. Nah, perkara-perkara itu kan hanya Allah yang mampu. Ya. Ada orang bersandar kepada dukun untuk mendapatkan anak, ada orang bersandar kepada orang yang sudah mati untuk meminta rezeki. Maka ini semua adalah syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ya. Adapun orang yang bersandar kepada makhluk dalam perkara yang makhluk itu diberi kemampuan untuk memberi manfaat atau menolak bahaya, maka ini hukumnya syirik kecil. Ya. Jadi misalnya orang bersandar kepada obat, ya, bersandar kepada dokter dalam melakukan apa? Usaha mengobati penyakitnya. Maka kalau dia bersandar kepada sebab, berarti kan dia, dan melupakan yang menciptakan sebab, yaitu Allah Ta'ala, maka ini hukumnya adalah syirik kecil. Nah, ya, bersandar kepada pemimpin yang memiliki kekuatan, ya, dengan melupakan Allah Ta'ala, maka ini hukumnya adalah apa? Syirik kecil. Nah, kemudian al-ikhwah, hubungan antara tawakal dengan tauhid, ya, jadi Allah Ta'ala itu telah menggabungkan antara sikap tawakal dengan amalan-amalan besar dari tauhid, seperti ibadah, inabah, dan kesabaran. Seperti wa'budhu wa tawakkal alaih. Maka sembahlah Allah dan bertawakallah kepadanya. Juga ayat yang lain, alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang bersabar dan mereka bertawakal kepada Allah Ta'ala. Nah, maka ini adalah amalan yang besar, ya, tawakal ini. Bahkan kemarin sudah disebutkan merupakan sifat orang-orang yang beriman. Nah, silahkan nanti dikerjakan, ya, di halaman ke-48, ya, tentang hukum masalah-masalah tadi. Ya, bertawakal kepada Allah, bertawakal kepada orang yang sudah mati, hukumnya apa, sebabnya kenapa. Ya, meminta bantuan untuk memperbaiki mobil, hukumnya apa, sebabnya kenapa. Nah, ya, mudah-mudahan dengan apa yang kita jelaskan ini, kita semakin semangat untuk mengerjakan, sebab kita tidak tertipu, ya, oh kita tawakal, kemudian setelah itu kita duduk-duduk di rumah, nggak mau kerja. Wah, kita tawakal kepada Allah, nanti kalau nilainya baik ya baik, kalau jelek ya jelek, kemudian nggak mau belajar. Itu sikap tawakal yang keliru. Ya, ada seorang pemuda duduk di masjid, berdoa kepada Allah, meminta harta. Maka oleh Umar bin Khattab, pemuda ini diseret keluar masjid, diberi kampak. Allah tidak menurunkan emas dari langit ke pangkuanmu, tapi hendaknya engkau bekerja kalau ingin mendapatkan harta. Ini. Ya, jadi sebenarnya banyak sih orang yang beralasan dengan tawakal untuk menutupi kemalasannya. Ya, sebetulnya malas gitu loh. Cuman kan nggak enak kalau ngomong, wah saya malas. Maka supaya kelihatan keren, dia bilang, oh kita ini orang yang bertawakal kepada Allah. Nah, mudah-mudahan Allah selamatkan dari sikap-sikap seperti itu. Ya, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.